Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan melanjutkan apa yang menjadi pembahasan firman Tuhan pada minggu yang lalu, yaitu antara perbuatan daging dengan buah roh. Nah, kita tahu saudara bahwa kedua hal tersebut memang ada di dalam hidup kita. Kedua hal tersebut ada di dalam diri kita, khususnya pada saat kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka inilah yang menjadi pergumulan kita. Kita bergumul untuk kita boleh disempurnakan, kita merubah segala macam tabiat dari manusia lama berpindah kepada manusia surgawi, manusia yang disempurnakan di dalam proses oleh pertolongan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak saudara melihat, membuka bersama-sama di dalam kitab Galatia, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Namun kita akan membacakan Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21 terlebih dahulu. Nanti istri saya akan membacakannya, Galatia 5 ayat 19 sampai ke 21. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita memperhatikan apa yang Paulus tulis kepada jemaat di Galatia, hal tersebut yang menjadi latar belakang atau landasan mengapa Rasul Paulus mengirim surat ini kepada jemaat di Galatia, karena pada saat itu orang-orang di Galatia, khususnya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Galatia, dipengaruhi sungguh besar oleh lingkungan dan hal-hal yang terjadi di dalam kota tersebut. Bukan hanya seperti itu, tetapi ada banyak pengajaran-pengajaran yang berusaha untuk membuat jemaat Tuhan itu kehilangan fokus, membuat pengertian-pengertian baru dan mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan hanya kasih karunia atau anugerah, tetapi keselamatan itu juga harus ada hal yang manusia perbuat, khususnya perbuatan-perbuatan baik yang bisa menambah apa yang Tuhan sudah berikan. Dan contoh atau kenyataan seperti ini membuat jemaat di Galatia sungguh sangat kebingungan, saudara, karena pada dasarnya kita memang diselamatkan 100% karena anugerah, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah pada saat Tuhan menjadi manusia, turun ke dalam dunia, mencari manusia pada saat manusia masih berdosa. Dan itu adalah tindakan inisiatif dari pihak Allah sendiri dan bukan dari pihak manusia. Dan karena itulah menjadi satu concern bagi Paulus untuk menasehatkan jemaat di Galatia bahwa jangan lagi engkau padukan atau dicampurkan pengajaran Injil bahwa keselamatan hanya karena anugerah dengan semua perbuatan baik yang akan menambah keselamatan bagi manusia. Karena itu saudara, di antara macam-macam pergolakan, ajaran-ajaran yang terjadi khususnya pada saat itu di jemaat Galatia, bagaimana juga kota Galatia tersebut mempunyai pengaruh juga yang sangat besar dengan segala kondisi dan situasi di mana nilai-nilai manusia itu lebih ditonjolkan. Nilai kekuatan manusia, nilai kepintaran, nilai-nilai yang dibangun hanya di atas ambisi manusia,
itu lebih ditonjolkan lebih daripada kasih itu sendiri. Karena itu salah satu agenda yang Paulus tuliskan dalam Galatia tersebut adalah Paulus membandingkan kedua hal tersebut. Bagaimana orang yang hidup di bawah perbuatan daging dan bagaimana orang yang hidup di bawah pimpinan roh. Jadi kedua hal ini yang bersifat kontras diperhadapkan oleh Paulus, ditulis dan dijelaskan kepada jemaat di Galatia, dan inilah yang terjadi, inilah yang menjadi satu tujuan dari Paulus untuk menyatakan dan mengingatkan bahwa ada dua hal yang sangat berbeda apabila kita sudah mau jalan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka hal yang harus kita perhatikan adalah kita tidak lagi bisa melayani dua tuan. Kita tidak bisa lagi kaki kita ada di dua perahu, melayani dua dunia, melayani Tuhan dan melayani dunia ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi dunia, tidak lagi bisa seperti itu. Karena itu Paulus jelaskan secara kontras sekali, saudara. Dan khususnya pada ayat-ayat 19, sebelum kita masuk lebih jauh lagi untuk melihat apa yang menjadi buah roh, dan sebagaimana saya jelaskan minggu yang lalu, saudara, buah roh ini memang dalam bahasa aslinya dikatakan buah, yaitu single, buah roh dengan 9 rasa. Jadi bukan buah-buah roh, tetapi buah roh dengan 9 rasa. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh dan melihat apa yang menjadi tuntunan Rasul Paulus, kita akan sama-sama diingatkan Paulus bahwa sebelum Paulus menulis ayat 19, dia menulis ayat yang ke-16, dia katakan bahwa hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan pernyataan tersebut diperlukan sebuah proses, saudara. Karena untuk hidup dipimpin oleh roh, maka ada sebuah proses pergumulan yang besar untuk tidak lagi menuruti keinginan daging. Merupakan sebuah proses yang sangat-sangat berat, saudara. Dan saya bisa katakan bahwa apabila kita bisa melaluinya, tentu sebuah itu bukan karena kekuatan kita, karena pimpinan roh yang membuat kita lebih menuruti roh daripada menuruti daging. Paulus mengingatkan ayat 17 juga, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ayat 18, saudara, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kita pelan-pelan masuk dan melihat apa yang menjadi perbuatan daging tersebut. Perbuatan daging telah nyata. Maksudnya perbuatan daging itu diketahui banyak orang. Sudah menjadi rahasia umum, semua orang mengetahuinya. Bahwa perbuatan daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kata-kata dan sebagainya di situ Paulus sengaja tuliskan karena banyak sekali perbuatan dosa lebih daripada semua yang sudah Paulus tulis di situ, saudara. Lebih daripada itu, ada banyak lagi yang lain. Karena itu perhatikanlah terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, semua ini memang Paulus tulis untuk mengingatkan bukan hanya jemaat di Galatia, tetapi kita semua orang percaya, orang murid-murid Kristus yang ada sampai saat ini, bahwa dikatakan perbuatan daging itu sudah nyata. Perbuatan daging itu jelas-jelas terlihat dan kita semua ketahui. Nah, saudara, ini yang menjadi sebuah kenyataan bahwa pada saat kita belum diselamatkan oleh Tuhan, kita hidup di bawah perbuatan daging, dikuasai perbuatan daging, kita diperhamba oleh dosa. Kita diikat, diperhamba. Tidak ada hal lain yang dapat kita kerjakan selain berbuat dosa, dan itu saja yang kita tahu. Kita nggak tahu banyak hal yang lain karena kita ada di dalam kegelapan.
Kalau orang ada di dalam kegelapan, saudara, kita nggak bisa tahu apa yang ada di sekitar kita. Semua segala sesuatu menjadi gelap dan kita diperhamba, kita benar-benar diikat dan dikuasai oleh semua perbuatan tersebut, oleh percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Semua ini merupakan hal yang ada di dalam hati, pikiran, dan keinginan kita, saudara. Namun pada saat kita menerima kasih karunia, kita diselamatkan. Pada saat kita diselamatkan, kita dibebaskan, kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Begitu kita masuk kepada terangnya, kita sadar bahwa ada banyak hal yang kita tidak bisa lakukan lagi karena semua ini bertentangan dengan apa yang sudah menjadi suara roh di dalam batin kita. Karena itu kita mulai sadar, kita mulai tahu, dan kita mulai keluar dari perhambaan. Kita punya pilihan sekarang untuk tidak lagi untuk bisa tidak berbuat dosa. Sekali lagi, kita punya pilihan dan punya kemampuan untuk tidak lagi berbuat dosa. Dan dari situ, saudara, merupakan masuk ke dalam sebuah proses yang panjang. Kita disucikan, dimurnikan, sampai kita serupa dengan Kristus pada saat Tuhan memanggil kita. Dan dari situlah Paulus senantiasa mengingatkan kita, saudara. Nah, semua ini terjadi ya, saudara. Kenapa kita diperhamba, ada di dalam kegelapan, dikuasai oleh segala macam sikap hati, perselisihan, perseteruan, dan segala macam apa yang kita kerjakan hanyalah dosa. Kita ada di dalam satu fakta hidup yang seperti itu karena manusia memang ada di bawah kuasa dosa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, saudara. Nah, saya mau izin saudara untuk secara cepat saja memberikan satu latar belakang dan dasar bahwa kenapa kita harus mengalahkan perbuatan daging, karena kita sudah ada di dalam terangnya. Dan yang menjadi satu concern dari Tuhan adalah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, manusia hidup, Adam dan Hawa hidup indah, baik, kudus, dan berkenan di mata Tuhan, saudara. Nah, saya mau ajak saudara lihat, manusia hidup benar-benar bergumul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, hidup perfect, sempurna, tidak ada yang tidak sempurna. Segala sesuatu sempurna pada masa itu. Dan Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa bahwa segala sesuatu mereka boleh makan, saudara. Dan untuk membuat kita terus ingat dan sadar, saudara, bahwa Tuhan menciptakan alam jagat raya untuk manusia. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan menciptakan jagat raya alam dan semua materi. Pada saat Tuhan menciptakan jagat raya dan alam semesta, Tuhan juga membuat waktu. Sejak itulah waktu itu exist. Ada awal dan ada akhir. Dan manusia ada di dalam waktu. Pada waktu Tuhan menciptakan semua itu, Tuhan menciptakan di luar waktu. Karena Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang sudah ada, dari dahulu sudah ada dan tidak pernah berubah. Dia ada di dalam kekekalan. Jadi dia punya habitat, saudara. Dia tidak ada di dalam kungkungan waktu. Dia di luar waktu. Dia ada di dalam kekekalan. Dan pada saat dia menciptakan alam jagat raya ini, dia masuk ke dalam waktu. Memang penjelasan seperti ini agak sedikit berat untuk bisa dicerna, saudara. Tapi saya mau ajak saudara untuk pelan-pelan kita mengerti. Pada saat itu Tuhan menciptakan semuanya ini. Dan di hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia sebagai the masterpiece, yang paling ciptaan yang paling tinggi dan yang paling mulia dari semua yang Tuhan ciptakan, saudara. Karena itu diciptakan paling belakangan. Kalau dulu saudara sebelum punya anak, sebelum saudara melahirkan atau sebelum istri saudara melahirkan,
kita semua mempersiapkan. Kita, oh it's a boy atau it's a girl. Kita beli baju yang untuk anak laki-laki, baby, yang untuk baby boy atau baby girl, semua. Bahkan kamar kita dekorasi segala macam. Padahal bayinya belum dilahirkan. Sama seperti itu, manusia belum ada, tapi Tuhan sudah mempersiapkan semua untuk manusia. Karena itu manusia menjadi makhluk penikmat, makhluk yang bisa menikmati ciptaan Tuhan, makhluk pengguna, menggunakan semua yang Tuhan ciptakan, dan makhluk untuk bertanggung jawab, untuk mengelola semua yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi Tuhan menciptakan alam jagat raya untuk manusia, dan Tuhan menciptakan manusia untuk Tuhan. Inilah urutan ciptaan itu, saudara. Ordo daripada penciptaan. Nah, dari situ kita melihat dan mengerti bahwa manusia, bahwa materi alam diciptakan untuk manusia. Materi diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk materi. Karena itu, manusia makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dan uang, materi diciptakan untuk dipakai manusia, untuk dikuasai manusia, bukan manusia dikuasai materi, dikuasai uang. Tetapi manusia harus menguasai dan memakai materi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita lihat jelas sekarang, saudara, bahwa segala sesuatu diciptakan untuk manusia dan manusia diciptakan untuk Tuhan. Karena itu kita mesti mengerti urutan yang benar seperti ini. Namun sayangnya kehidupan tidak terlalu lama harmonisasinya seperti itu. Iblis mulai masuk dan menggoda manusia. Kenapa iblis ada di sana, saudara? Karena sekali lagi manusia mempunyai satu karunia yang istimewa yang Tuhan berikan, yang namanya adalah kehendak bebas, free will. Kehendak bebas akan berfungsi jika ada pilihan. Orang kalau jatuh cinta harus keluar memang dari kehendak bebas, bukan karena paksaan atau bukan karena pengaruh yang lain. Tuhan mau Adam dan Hawa mengasihi Tuhan atas dasar hati dan keinginannya sendiri, keluar dari keputusannya sendiri. Dan Tuhan mau Adam dan Hawa menjadi manusia yang taat dan yang baik. Dan dari situ Tuhan izinkan adanya iblis di situ, dan Tuhan juga taruh dua pohon pada saat itu. Salah satu pohonnya adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, dari sini kita mulai melihat, saudara, pada saat Adam dan Hawa itu diberi perintah bahwa semua pohon boleh kamu makan, tapi pohon yang baik dan yang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Nah, sampai di titik ini sebenarnya Tuhan sedang memberikan pelajaran bab pertama. Pelajaran kelas 1, pelajaran pertama kepada Adam dan Hawa, yaitu ketaatan, dan pelajaran pertama untuk mengetahui baik dan jahat. Pelajaran pertama bab pertama. Karena apa, saudara? Tuhan katakan semua boleh dimakan kecuali pohon ini. Pada saat pohon ini kamu makan, kamu akan mati. Dari situ Tuhan mengajarkan Adam dan Hawa apa yang baik dan apa yang jahat. Walaupun saat itu, saudara, di Taman Eden belum ada yang jahat. Adam gak tahu apa itu jahat. Karena belum ada di dalam dictionary dan pikirannya dia. Apa yang dia tahu hanyalah kasih dan kebaikan. Ingat, dosa belum ada. Tapi pada saat itu Tuhan memberikan pelajaran pertama, saudara. The first lessons. Pertama soal ketaatan. Semua boleh kamu makan kecuali pohon ini. Jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Buat Adam dan Hawa, kata mati itu kata yang pertama mereka dengar dan mereka don't have any clue. Gak tahu sama apa itu. Gak tahu sama sekali, saudara. Sama sekali gak tahu. Mungkin sama seperti saya, orang yang lahir di Indonesia, dibesarkan di kampung dan lain-lain, saudara. Waktu saya kecil juga kalau saya lihat film barat gitu, ada orang
belum lihat filmnya, tapi kalau saya baca buku ada kata-kata marshmallow, saya nggak mudeng. Marshmallow, apa itu marshmallow? Sama sekali nggak ada gambaran. Begitu lihat di film, digambar, oh bentuknya begitu. Sama seperti Adam dan Hawa. Pada saat engkau makan pohon ini, engkau mati. Tuhan ajarkan bahwa yang baik adalah pada saat engkau taat dan patuh, ini kebaikan. Tapi apa yang jahat, begitu engkau tidak patuh, engkau akan mati. Ini pelajaran pertama mengenai yang baik dan yang jahat. Dari situ saudara. Dari situ mereka sudah dengar pertama langsung dari sumber yang benar, Allah sendiri. Namun setelah itu iblis mulai masuk dan memberikan tawaran dan mungkin memberikan pertanyaan kepada Adam dan kepada Hawa. Nah, Hawa memberikan jawaban bahwa semua boleh dimakan kecuali pohon ini. Mulai pertanyaan diputar balik oleh iblis. Mungkin kamu salah, tetapi akhirnya iblis memberikan sebuah statement. Apabila kamu makan buah dari pohon ini, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Menjadi seperti Allah. Bukankah ini dosa yang juga dilakukan oleh iblis pada saat dia masih menjadi kepala dari seluruh pasukan malaikat? Dia penghulu malaikat dan dia katakan, aku akan naik ke singgasana menyamai yang maha tinggi. Bukankah itu sikap hatinya yang awal? Dan sikap hati itulah yang ditawarkan kepada Hawa. Dan pada saat Hawa makan saudara, pada saat dia makan, hal yang pertama terjadi adalah kesadaran. Matanya, firman Tuhan katakan matanya terbuka. Dan dia lihat bahwa dia telanjang. Dari sini saudara, saya mau ajak saudara melihat. Apakah sebelumnya dia telanjang atau dia pakai pakaian saudara? Dia telanjang. Sejak awal diciptakan dia telanjang. Dan tidak ada rasa apa-apa. Tetapi kenapa setelah dia makan buah itu, dia rasa telanjang? Ini yang akibat dosa pertama itu saudara, adalah rasa malu. Rasa malu yang tiba-tiba dia rasa, yang sebelumnya nggak ada. Dia nggak ada rasa malu, dia tahu dia kesadaran bahwa dia telanjang itu ada, dia sadar, tapi dia nggak ada rasa yang lainnya itu saudara. Dia tahu di hadapan Adam suaminya dan di hadapan binatang-binatang yang lain, ya dia begitu aja. Dan rasa kedua yang dia rasakan adalah perasaan hina. Perasaan hina inilah yang dia rasa dengan Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi. Dan pada saat itu manusia, Adam dan Hawa langsung mengambil daun pohon ara. Langsung rasa aduh malu. Langsung mengambil daun pohon ara, dicematkan buat mereka berdua pakai. Dan saudara tahu sejak saat itu yang manusia pikirkan selalu apa yang kita pakai. Dari saat itu. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, yang jadi fokus manusia adalah hal-hal yang rohani, hal-hal yang baik, hal-hal tentang Tuhan, hal-hal yang indah. Itu yang jadi fokus manusia. Manusia nggak fokus kepada tubuhnya. Tapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dari saat itu sampai saat ini saudara, banyakkan manusia kita selalu memperhatikan apa yang kita pakai. Karena itu firman Allah ada yang berkata, janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Karena 3 hal ini terjadi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Dari sejak saat itu saudara, yang manusia gumulkan adalah, aduh nanti mau pakai apa ya? Semua tentang apa yang akan kita pakai. Dan perasaan hina itu mulai keluar. Karena itu saudara, dari situ sebuah hal telah terjadi. Bahwa Adam dan Hawa sudah tahu apa itu yang baik dan yang benar. Tetapi ingat, mereka tahu yang baik dan yang benar,
dari sumber yang salah, dari iblis. Karena itu standar mereka turun. Kalau sebelumnya mereka tahu yang benar dan yang jahat dari Tuhan, dari sumber yang benar, standar mereka tinggi, saudara. Begitu mereka lebih dengar apa kata iblis, mereka akhirnya standarnya turun. Dan versi iblislah yang mereka akhirnya ketahui yang benar dan yang jahat menurut iblis. Makanya sampai saat ini, saudara, di dalam firman Tuhan katakan bahwa biarlah firman Tuhan itu, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena apa yang kita tahu tentang yang baik, itu bukan seperti standarnya Tuhan, saudara. Ingat, kebaikan manusia hanya kain kotor di hadapan Tuhan. Apa yang kita tahu baik, itu salah besar di hadapan Tuhan. Gak heran orang kriminal, orang yang melakukan kejahatan, segala macam, kok bisa dianggap sebagai pahlawan revolusi. Itu dari mana ceritanya? Bukankah manusia sudah pikirannya corrupted dengan segala hal? Orang yang gak kenal Tuhan akan pikirnya benar-benar, saudara. Benar-benar menurut kita nih benar-benar bodoh. Karena versinya lain. Saya pernah jelaskan minggu yang lalu kepada Bapak Ibu Saudara. Seharusnya saya sebagai anak di dalam keluarga puluhan tahun yang lalu, khususnya pada waktu saya mungkin masuk ke dalam masa pubertas, saya menjadi dewasa, ada bagian tubuh dan yang mulai berubah, ada hormon-hormon yang mulai bergejolak. Kalau saya laki-laki, adik saya 2 perempuan, mereka mungkin udah lebih dahulu dengan adanya menstruasi dan lain-lain. Nah, seharusnya orang tua bisa menjelaskan kepada kita, oh, kamu akan mengalami perubahan. You are going to go through changes in your life. There's another chapter dijelaskan mengenai seksualitas dan lain-lain. Either harusnya orang tua dan kalau bisa juga kakak rohani dari gereja yang bisa menolong di dalam pemuritan, memberitahu. Tapi saat-saat itu nggak ada yang kasih tahu saya, saudara. Nggak ada yang kasih tahu saya tentang segala sesuatu. Perubahan apa dengan kenapa hormon ini bergejolak, kenapa sekarang kalau ngelihat lawan jenis seperti ada gairah dan lain-lain. Nggak ada yang pernah kasih tahu. What was that? Akhirnya saya cari tahu sendiri. Cari tahu dari mana, saudara? Diajar temen, lihat film porno, baca majalah porno, pacaran bikin sendiri dan lain-lain. Saya tahu sendiri dari sumber yang salah. Sama seperti itu. Tuhan mau Adam dan Hawa kamu belajar, tahu kebaikan dan kejahatan tahu dari saya. Sumber yang benar. Standarnya tinggi. Kalau kamu tahu dari iblis, standarnya rendah. Karena itu gak heran tadi, saudara, apa yang ada dalam hidup kita itu senantiasa apa? Iri, jealous, sakit hati, sensitif, gampang marah dan lain-lain. Itulah yang ada dalam diri kita. Dan dari situ kita menilai segala sesuatu menurut standar dunia, standar iblis. Kalau dunia katakan, oh gak bisa dong kalau kamu diginiin terus. Ya, you need to stand up. Gak bisa, harus berdiri. Kamu harus jadi orang yang tegas. Harus bisa marah. Harus bisa ini, kalau mau naik ke atas itu harus ikut kiri, sikut kanan. Kalau kamu mau naik ke atas. Tapi ajaran Tuhan apa? Kalau mau naik ke atas, the way up is down. Untuk menjadi pemimpin, kau harus menjadi hamba. Nah, standar-standar nilai-nilai kebenaran inilah, saudara, yang berbeda. Dan manusia sudah putus sama sekali, standarnya jauh di bawah. Karena lebih mendengar kata iblis. Sama seperti tadi saya katakan, kita tahu mengenai seksualitas, kita tahu mengenai perempuan hanya karena kata orang. Dan kita baca, kita learn dari dunia yang sifatnya lain. Sementara setelah kita bertobat, kita belajar tentang Tuhan menciptakan pria dan wanita totally different. Dan kita baru belajar menghargai, oh wanita tuh sukanya seperti apa begini. Kita pikir wanita juga sama seperti pria, sukanya begitu. Kita pikir laki-laki ini maco, mesti kasar dan lain-lain. Oh mesti ini dong, ngapain nggak menghargai wanita dan lain-lain. Di dunia ini kan bukannya seperti itu, saudara.
Kita lihat perempuan gini kita taklukkan, kita pakai, satu malam tidur begini, besok kita ceritain sebagai kebanggaan di depan teman-teman pria yang lain. Gua dong nih hebat. Tapi apakah seperti itu? Tuhan gak mau kita seperti itu. Pada saat kita mencintai wanita, kita harus mengerti keinginan mereka lain dengan kita. Segala macam yang ada dalam pikiran mereka, perasaan mereka, they wired totally different than us. Then we start to learn. Oh iya, caranya menghargai, caranya mengasihi. Sebelum kita kenal Tuhan, cara kita mengasihi adalah dengan sentuhan, dengan seks. Kita tahu itulah. Tapi dari sebelum kita kenal Tuhan, laki-laki biasanya menggunakan cinta untuk mendapatkan seks. Tetapi perempuan sebelum mengenal Tuhan, perempuan memberikan seks untuk bisa dicintai. Ini dua hal yang berbeda. Dari mana kita belajar itu, saudara? Kalau bukan dari dunia. Sejak kita kenal Tuhan, berubahlah semua ini. Masing-masing pelan-pelan file-file yang lama dalam pikiran kita tuh mulai dikikis dan dirubah dengan cara yang seperti itu. Kalau dulu kita pikir kalau mau jadi pemimpin, mau cari ini, mau bikin bisnis dan lain-lain, nggak apa-apa. Ya kalau mau bangun usaha dan lain-lain, yang penting kalau mau bangun usaha yang ada di dalam kantong lo mesti megang ada orang hukum satu, ada dokter, ada orang kepolisian tiga orang ini, lo bayar tiap ini, lo mesti bisa bergeser. Itu kan prinsip-prinsip dalam kita membangun bisnis dan lain-lain, prinsip-prinsip yang tidak halal dan tidak benar, saudara. Dan manusia kita hidup di dalam situasi yang seperti itu. Nah, saya cerita ini karena ini adalah akarnya, saudara. Ini the root, akarnya di situ. Kenapa seperti ini semua terjadi? Karena akarnya itu. Dulu kesalahan ada di situ dulu. Baru kita sekarang jelas, oh, rupanya standar kita, nilai apa yang kita tahu, ini salah semua. Karena kita ada dalam dosa, di kegelapan, kita nggak tahu apa. Namanya gelap, saudara. Mana bisa kita lihat segala sesuatu yang ada di dekat kita. Tapi begitu kita kenal Tuhan, pelan-pelan kita dirubah. Dan dari sini Tuhan mengajarkan kita. Padahal Tuhan sudah mengajarkan Adam dan Hawa itu pelajaran pertama. Karena dari situ Tuhan bilang, ketaatan lebih penting daripada pengetahuan apa yang baik dan yang benar. Ketaatan lebih penting daripada pengorbanan. Orang bisa habis bunuh, kasih sumbangan bisa kasih sumbangan ke gereja, ke rumah ibadah yang lain. Nih, gue berkorban. Tapi dia habis bunuh orang, habis ngerampok, habis apa. Pengorbanan terjadinya hanya occasion. Tapi kesetiaan dan ketaatan itu berbicara renggang waktu, saudara. Waktu sekian lama gak bisa ditukar hanya dengan pengorbanan yang kecil. Karena itu sebagai orang percaya kita dituntut untuk bisa dapat taat. Dalam hidup kita ini kita gak ngerti banyak hal, saudara. Yang terjadi dengan hidup kita, yang terjadi dengan keluarga kita, anak cucu kita, kok saya ngalamin ini, kenapa ya? Ada banyak hal, ada area yang saya mau ajak saudara melihat, area yang namanya misteri ilahi. Karena di area misteri ilahi itulah terjadi kedaulatannya Tuhan. Terjadi kedaulatannya Tuhan. Dan Tuhan mau bahwa kita taat. Kita nggak perlu banyak tanya, kenapa Tuhan? Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang berjalan dengan Tuhan Yesus dan melihat seorang anak yang buta. Dan mereka berkata, guru, salah siapa? Salah anaknya apa salah orang tuanya? Seperti lagu di Indonesia, itu salah siapa katanya kan. Jadinya gak tahu itu salah siapa. Tapi Tuhan Yesus gak jawab itu. Tuhan Yesus bilang, bukan salah siapa-siapa, tapi supaya namaku dipermuliakan. Saudara, segala situasi kesukaran hidup, kita gak ngerti kenapa harus melalui itu semua. Dan Tuhan mau katakan bahwa bukan jadi tugas kita untuk mempertanyakan Tuhan.
kalau mempertanyakan Tuhan seperti kita nggak percaya sama Tuhan. Saudara pernah, saudara bawa anak saudara jalan-jalan kayak keluar kota kemana, saudara setir. Sepanjang perjalanan anak saudara tanya, "Dad, are we there yet?" Atau tanya, "Pak, kita udah sampai belum?" Atau dia gelisah, dia lihat kita, "Papa tahu jalan gak nih ya? Papa ngerti gak? Papa bisa drive?" Kalau anak kita tanya kayak begitu, kita rasa ini anak sebelum kamu lahir pun saya udah bisa nyetir. Kita manusia, saudara. Kalau kita selalu tanya sama Tuhan, Tuhan bilang, "Nak, kamu nih di dalam waktu yang kamu lihat cuma sebatas itu aja. Tapi saya bisa lihat awal dan yang akhir. Jadi tugas kamu diem aja dan percaya." Dan disitulah proses, saudara. Bagaimana kita harus percaya sama Tuhan dan taat lebih daripada kita craving. Kita semua ini craving about the answer why. Tapi Tuhan bilang, just trust me. Nah, dari situ saudara, kita ajak saudara lihat lagi, sebelum the tree of knowledge ini good and evil, sebelum semuanya itu terjadi, manusia morally good, walking purely with God, and innocent, tidak berdosa. Setelah itu morally evil, dan terpisah dengan Tuhan, dan selalu merasa bersalah, selalu merasa malu dan hina. Itu yang Adam dan Hawa rasakan, makanya diambil daun ara untuk mencematkannya. Dan dari situ Tuhan datang, Tuhan korbankan satu binatang, satu hewan, dan kulitnya dicematkan kepada manusia. Saudara lihat, dari awal Tuhan yang sudah punya inisiatif. Seharusnya Tuhan gak usah ketemu sama mereka, diusir aja. Bilang aja sama malaikat, Gabriel, coba tuh Adam dan Hawa suruh keluar deh. Kayak bos. Kalau kita di Indonesia punya pembantu, dia buat salah, ya kita suruh kacung yang paling lama ngomong sama dia, udah bungkus pakaian, pulang kampung. Kita gak perlu ketemu sama dia lah. Tuhan juga begitu. Tapi kenapa Tuhan cari, saudara? Tuhan cari dan Tuhan korbankan. Itu ada satu khotbah lagi kalau Tuhan korbankan hewan itu, saudara. Tapi kulit binatangnya Tuhan taruh. Artinya Tuhan mau katakan buat manusia, sampai kapanpun hidupmu akan bergantung dengan saya. Yang pertama, sampai kapanpun hidupmu akan bergantung dengan saya. Yang kedua, I'm your provider. Adam dan Hawa, aku ini yang bisa mencukupi kebutuhan kamu, bukan kamu. Karena aku tahu yang terbaik buat kamu. Saudara, ada banyak kali kita harus sadar, Tuhan tahu yang paling baik buat kita lebih daripada kita. Karena standar kita, sekali lagi, standar kita udah turun. Kita tahu itu paling terbaik buat kita, padahal bukan. Tapi kita melihat di sini, saudara, bahwa sejak saat itu Tuhan katakan seperti itu. Engkau akan bergantung, hidupmu harus bergantung kepadaku, dan aku akan menjadi provider, penyedia buat engkau. Dan kalau saudara lihat bagaimana manusia merasa malu dan hina sampai saat ini, manusia selalu pikir, orang tuh akan bisa hormatin kita kalau kita pakai bajunya tuh yang rapi, bermerek, kalau kita nyetir mobil yang bermerek dan segala macam. Kalau kita tinggal di komplek elit gitu ya saudara, di komplek yang elit, gated dan segala macam ini, orang akan hormat kita kalau kita punya uang, kaya, cakep, ganteng, cantik, pintar, sukses dan segala macam. Bukankah itu adalah pemikiran yang keliru yang datang dari iblis? Selalu merasa terhina dengan, aduh, aku nih jelek selalu. Nah, itu awal dari pada saat makan buah itu, saudara. Segala macam minderwaardeg, segala macam rasa rendah diri, bukan rendah hati, tapi rendah diri, semua datang dalam dosa. Bukankah sejak waktu orang melakukan dosa, orang cenderung untuk lari dan sendiri, saudara. Orang yang melakukan dosa habis itu langsung kayak, karena ada guilty feeling, dan mereka sendiri. Saudara sadar bahwa ada banyak mungkin orang-orang yang kecewa dengan gereja-gereja Indonesia. Saya ngomong gamblang, khusus
Ini mungkin di Amerika. Kecewa dengan gereja-gereja Indonesia gini, wah, dan pergi ke gereja Amerika bule sendiri tapi. Dan mereka sendiri, nggak punya komunitas lagi. Mungkin itu kasus per kasus ya saudara. Mungkin juga ada yang salah dari gerejanya juga, dari hamba Tuhannya. Tapi juga ada yang salah juga dari orang tersebut. Kita ngomong fair dan terus terang aja. Tapi ingat, kalau sudah sendiri itu jadi inceran iblis paling gampang. Jangan keluar dari komunitas. Tapi itu yang sejak Adam dan Hawa lakukan itu kan, rasa malu dan hina. Sampai saat inilah yang disibukkan, manusia selalu disibukkan oleh apa yang akan kita makan, minum, pakai. Karena itu firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Karena 3 hal ini yang terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Kehilangan semuanya, rasa telanjang, rasa gak punya apa-apa, rasa tidak dimiliki, tidak dikasihi, itu yang terjadi. Dan sampai saat ini, kalau firman Tuhan ini membuka kesadaran saudara, waktunya kita untuk bertobat dan datang kepada Tuhan saudara. Karena 3 hal ini, dan firman Tuhan dilanjutkan, bukankah itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Itu terjadi sebelum perkataan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Bukankah itu yang dicari bangsa-bangsa? Saudara tahu, kalau Tuhan sebelum menciptakan manusia sudah menciptakan alam jagat raya ini untuk kebutuhan manusia, sudah disiapkan Tuhan, sudah siap. Adam, kamu tinggal nikmati. Apalagi sekarang saudara, setelah kita terima Tuhan. Saudara yang saat ini dengar video saya ada di Indonesia dimanapun, mungkin saudara bergumul tentang engkau kehilangan pekerjaan. Mungkin saudara bergumul bagaimana membiayai sekolah anak-anak. Mungkin engkau bergumul bagaimana membiayai orang tuamu yang sedang sakit. Mungkin engkau bergumul dengan pasangan hidupmu. Mungkin engkau bergumul di dalam pergumulan-pergumulan tentang masa depanmu. Tapi saya mau katakan di dalam otoritas kuasa nama Yesus, bahwa segala sesuatu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Nah, kita percaya saudara, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, jiwa kita sudah diselamatkan saudara, kita diubah statusnya dari tersangka terhukum menjadi orang ahli waris surga, kita sudah benar-benar Tuhan mengorbankan anaknya buat kita saudara, apalagi kebutuhan kita untuk bayar mortgage, kebutuhan kita untuk bayar kontrakan, kebutuhan kita untuk segala sesuatu, Tuhan pasti akan menyediakan kepada engkau. Saya percaya, kita percaya saudara, kalau anaknya aja sudah dikorbankan, apalagi kebutuhan kita yang seperti itu. Karena itu Tuhan katakan bahwa semua ini yang dicari bangsa-bangsa yang gak mengenal Tuhan. 3 hal itu, apa yang akan kita makan, minum, pakai saudara. Dan ini terjadi, akarnya, the root, pada saat manusia mendengarkan iblis itu. Dari situ kita sadar Tuhan, dari awal Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi kita, saudara. Yang kita lihat di sini, nah daging dan perbuatan buah roh. Buah roh Paulus tuliskan kepada jemaat di Galatia, Timotius. Dia memberikan ada listnya di sini, saudara. Ada yang sama di situ, kasih. Di keluar ada 4 kali, makanya warnanya merah saudara, dan iman, kesetiaan. Makanya dikatakan faith. Tetapi kata kesetiaan keluar dari kata faithfulness. Jadi iman dan kesetiaan itu seperti satu koin dengan 2 sisi saudara. Dan dari situ kita diingatkan Tuhan bahwa memang buah roh ini 1 buah dengan 9 rasa. Nah saudara, bagaimana kita
tadi dikatakan yang pertama ini kan saudara, kasih, sukacita, damai sejahtera, terus. Nah, tapi saya akan bikin dia urutannya dari bawah kepada ke atas ya saudara. Yang pertama, sejak kita terima Tuhan, Roh Kudus akan membantu kita untuk yang pertama yang kita harus kejar, yang kita harus biarkan Roh Kudus yang kerjakan buat kita. Bukan kita, sekali lagi ya jadi saudara, ini bukan sesuatu achievement dari kita punya kekuatan atau kita punya kemampuan. Saudara, kalau firman Tuhan katakan, kalau engkau ditampar pipi kiri, beri pipi kanan tuh bagaimana bisa kita mau sabar. Tuhan juga bilang, ampunilah orang lain 70 kali 7 kali 7. Maksudnya, kamu harus bisa senantiasa mengampuni. Angka 7 itu hanya lambang daripada kesempurnaan. Kesempurnaan punya angka dari lambang kesempurnaan 3 ya saudara. 1, 3, 7 dan 10. Maaf ada 4. 1, 3, 7 dan 10. 7 itu angkanya Tuhan, kesempurnaan. Sama seperti itu. 10 juga. Makanya ada 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Itu bukan 1000 tahun, 365 hari kali 1000. Enggak, kan ada tahun kehabisan juga. Maksudnya 1000 tahun adalah kerajaan kekekalan, kerajaan yang tahunnya lama saudara. Itu bukan arti literal 1000 tahun, enggak. Itu artinya lama, sama seperti itu juga. 10, 1000, 7 artinya kesempurnaan. Maksudnya kita harus senantiasa mampu mengampuni. Tapi sekali lagi saudara, sebuah proses dari awalnya adalah penguasaan diri. Dari penguasaan diri kita belajar jadi orang yang lemah lembut. Nah, saya akan bikin di sini saudara, perbuatan daging, saya akan bikin satu perbandingan ya saudara. Perbuatan daging dengan buah roh. Perbuatan daging itu saya bagi ada 4 area, yaitu sensual sins, itu ada banyak, adultery, fornication, semua ya. Tetapi di dalam buah roh harus ada kasih dan sukacita. Tadi saya udah ada mention sedikit ya saudara. Kalau kita dulu belum kenal Tuhan dan lain-lain, kita laki-laki ini kita tahu kita harus macho dan segala macam. Iya dong, istri harus nurut suami dan lain-lain, harus tunduknya tuh negatif ya maksudnya tuh. Harus tunduk dan bener-bener gak ada suara di keluarga gini-gini. Kita pokoknya laki-laki, pokoknya mau apa segala, itu kan termasuk ada di sensual sins itu. Tapi kalau kita mengasihi istri kita, kita harus mengerti apa itu kasih. Dan dipadukan dengan sukacita di situ. Yang kedua, area yang kedua dari dosa, dari perbuatan daging adalah dosa keagamaan, penyembahan berhala, dan sihir. Mungkin penyembahan berhala kita enggak lah. Ya kalau sekarang saudara, tadi saya udah jelaskan kepada saudara ya, ordo dari creation, ordo penciptaan. Tuhan menciptakan alam dan materi untuk manusia, manusia untuk Tuhan. Begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terbalik langsung. Semua yang dikejar adalah UUD, ujung-ujungnya duit. Yang dikejar materi kan, semua materi. Gini nah, wah, first mesti ada kerjaan, second job, triple job, whatever lah, pokoknya mesti dapat inilah. Kita juga ngerti di dunia ini kita masih perlu uang dan lain-lain. Uang bisa jadi hamba yang setia, tapi bisa jadi tuan yang sangat jahat. Langsung hidupnya berubah. Semua manusia dikuasai oleh materi. Mengejarnya materi. Karena apa? Standarnya. Orang menghormatin lu. Kalau lu punya rumah, punya ini, kayak orang di Singapura punya 3C. Apa tuh 3C ya? Credit card, apalah gitu. Condominium, cars, chicks. 4. 4C. You got the hot chicks, condominium, credit card, unlimited, dan apa tadi lagi, pokoknya orang Singapura yang bilangnya begitu saudara. Itu orang yang memang kan nggak kenal Tuhan ya. Tapi kalau udah
Akhirnya Tuhannya adalah pekerjaannya. Akhirnya Tuhannya adalah hobinya. Akhirnya Tuhannya adalah kenikmatan diri sendiri. Jangan bilang kita nggak punya penyembahan berhala. Segala sesuatu yang datang menggantikan posisi Tuhan nomor satu, saudara sudah ada di penyembahan berhala. Segala sesuatu yang came first, posisi Tuhan nomor satu ganti jadi bukan Tuhan lagi di situ, saudara sudah penyembahan berhala. Apa aja? Harga diri, segala macam. Kalau sedikit-sedikit tersinggung, berarti itu perasaan saudara jadi nomor satu lebih tinggi daripada Tuhan. Penyembahan berhala. Ada banyak kali saudara. Witchcraft, sihir, kok kita gak pernah? Jangan juga begitu saudara. Apa aja kan kita mau pilih nih, kita mau kawinin anak kita, pilih tanggal baik. Nah, bukankah semua hari adalah harinya Tuhan? Tapi kita masih ada pilih tanggal baik pertama. Kedua, kita cari beli rumah. Begitu kita lihat, wah tusuk sate. Masih mending tusuk sate daripada tusuk gigi saudara. Tusuk sate nih kayaknya nih nggak hoki punya lah rumahnya nih ya. Nggak bisa lah kita begini. Udah ditawarin kita dapat nih di Jakarta. Pas lagi harga murah, bunga lagi 0,3% dan lain-lain. Dapat di mana? Di Gang 6 nomornya 66. Nggak mau dia. Katanya 666. Ya saudara percaya amat sama yang begitu ya. Kalau nggak nomor 13. Jangan tuh. Gak usah jauh-jauh begitulah. Kadang-kadang kita punya handphone nih banyak reminder lah kalau gini. Pisces bulan ini keuangan, bayarlah ke kredit cardmu yang banyak itu, ya kan? Apalah segala kesehatan, kita masih enggak pastor, ini cuma buat fun aja gitu. Iya buat fun. Jadi kalau saudara baca sekali itu kan masuk ke pikiran, begitu ada sesuatu yang terjadi, saudara ingat apa kata itu. Ya benar juga tuh ya. Ini memang hari sial buat gua. Udah. Bukankah itu jenis-jenis witchcraft and sihir? Gak usah jauh-jauh, kita semua pernah, mana sini tangannya saya baca, segala macam lah. Ini nih anaknya banyak nih nanti nih katanya kan banyak. Saudara, saya kecil-kecil juga sering digituin. Ini loh apalah gitu loh. Ini nih, wah putus, wah umurnya panjang loh. Umurnya panjang nih, soalnya garis ini sampai bawah katanya. Wah macam-macam saudara. Ada banyak hal yang kita mungkin gak sadar tapi itu sudah gak menyenangkan hati Tuhan. Dari situ kita masuk area ketiga, social sins. Adalah apa? Perseteruan, perselisihan. Bukankah ini di dalam segala sesuatu, kalau saya kadang-kadang pikir ya saudara, orang di dalam gereja itu bisa ribut untuk memperebutkan sebuah kedudukan. Saya gak ngerti deh. Di gereja, kalau mau ada apa, mau ada rekaman, mau ada ini, worship leader bisa ada berapa orang, singer, itu bisa banyak drama dan banyak keributan di situ aja. Banyak kali saudara. Kalau di company, nggak usah heran, itu memang dunia kan saudara. Situasi politik di dunia ini kan kita kerja, orang mau sampai di sana, harga apa aja dibayar. Gue mesti tidur sama manajer nggak apa-apa asal gue bisa itu. It's okay. Tapi inilah yang ada di dalam sosial hidup kita, iri hati. Tapi nasihat iblis bilang, kalau dia bisa, kamu juga bisa. Nah ini nih. Makanya di sini saudara kalau ada talent show ya, ada American Idol, The Voice, ada segala macam talent show. Orang yang gak punya bakat di nyanyi, jangan disuruh nyanyi. Karena salahnya begitu. Orang tuanya bilang, kamu bisa nak. Dia ketawa aja fales saudara. Bagaimana mau nyanyi? Deaf, udah gak bisa baca note. Dengar di radio orang nyanyi di situ, dia nyanyi di alam yang lain. Jadi udah gak, tapi disuruh jadi kamu bisa nak. You can do it. You can reach your dream. If he can be like that, you can be like that. Tapi nggak ada pengajarannya, nggak ada
basisnya apa, nggak ada dasarnya apa, nggak dilihat kamu selain itu mungkin bisa yang lain, karnya cocok yang nggak ada, pokoknya apa aja seanaknya mau silakan, padahal salah-salah semua. Nah ini kan sikap-sikap kayak iri hati, amarah, cemburu, semua ada di situ saudara. Makanya kasih yang harus jadi buah roh yang muncul adalah orang-orang yang tahan banting, long suffering. Karena kita hidup di dunia orang yang cepat maunya instan. Oh, gue mau berhasil dong. Udah sekian lama di Amerika mesti berhasil. Tapi sekian lama you pemalas. Bagaimana mau berhasil? Sekian lama you timid minded. Itu ininya kecil sekali. Bukan open minded yang Pak dulu loh Pak, aku di Indonesia ini manajer ini loh. Segala sesuatu di Amerika harus dimulai kerja dari bawah, bos. Gak bisa langsung menclok ke atas. Harus dimulai dari bawah. Mulai dari bawah, belajar untuk menghargai orang lain, belajar untuk memiliki dari hal yang sedikit, yang kecil, kita hargai. Kalau langsung dapat yang gede, gak dihargai biasanya. Saudara lihat semua yang dikasih, ini ada seminar gratis, lu juga gak bakal datang tuh seminar gratis. Semua yang gratis kita juga gratis. Tapi kalau saudara ini udah bayar loh, wah gue mesti datang gitu. Jadi dari sini saudara, long suffering, orang yang tahan banting, bisa untuk benar-benar sabar, patient, temperamennya juga, semua kan penguasaan diri awalnya itu saudara. Gak bisa kita langsung wah jadi sabar, no. Harus mulai dari bawahnya itu. Harus mulai kita undang Roh Kudus, biar Roh Kudus yang kerjain. Kita bisa mau marah, tapi habis itu latihan ya, oke, tahan. Mulai kita tahu. Kalau dulu kita mau marah, marah aja udah. Ambiar, nanti bilang, Pak saya orangnya gitu Pak. Kalau saya marah sekali habis itu udah selesai. Saudara tahu ada sesuatu yang salah di situ. Dan mengharapkan orang lain untuk bisa menerima keadaannya dia, tapi dia gak mau menerima keadaan orang lain. Dia mau orang lain, saya begini Pak, marah. Habis itu selesai. Tapi waktu engkau marah, engkau mengeluarkan banyak paku yang melukai hati orang lain, dan setelah itu engkau biasa, saya udah baik kok. Udah marah, saya orang gitu Pak, saya marah, saya tumpahin belanja begitu. Nggak tahu, tetapi engkau begitu, engkau nggak tahu tempat, waktu dan orang lain, nggak menghargai orang lain. Kalau engkau kecewa, engkau ada sesuatu, bukan kita nggak boleh marah, saudara. Marah itu indikasi bahwa ada sesuatu yang nggak baik. Boleh marah, asalkan jangan berbuat dosa. Nah, engkau sudah berbuat dosa pada waktu engkau marah, engkau bilang, saya marah-marah udah begitu Pak, saya keluarin habis itu saya baik. Tapi waktu engkau keluarin, engkau hina orang lain. Engkau kutuk orang lain, engkau caci maki orang lain kau katain segala macam dari kebun binatang, keluar semua. Segala macam yang dari F word, S word, semua ada, semua lengkap di situ. Dan engkau pikir orang lain akan biasa aja dan menerima, oh dia udah baik lagi. Iya Pak, daripada orang yang gak marah di depan baik-baik gitu, tapi makan di dalam, enggak juga saudara. Orang yang di depan baik-baik sebenarnya lagi nahan dongkol itu. Kalau ada batu dekat, kepalamu udah ditimpuk gitu saudara. Jadi jangan nganggap ini semua harus berjalan sesuai dengan your way. Saudara bukan Frank Sinatra yang benar, I did it my way saudara. I did it my way. Nggak ada begitu. We did it his way. Pakai jalannya Tuhan. Dan semua yang di dunia ini kan corrupted semua. Disitulah dibutuhkan gentleness, kindness. Nah ditulis goodness and kind but firm. Lemah lembut tapi bukan lemah. Tegas saudara. Kasih itu berdatang dengan ketegasan. Kasih datang dengan ketegasan. Makanya di dalam kasih ada disiplin saudara. Saudara mengasihi anak saudara supaya dia gede nggak jadi anak yang besar kepala, yang rasanya semua papa mama bakal beri. Harus juga didisiplin, harus juga dikasih tahu papa mama kerja nih setengah mati nak. Harus tahu orang tuanya juga
kerja susah. Anak menghargai orang tua. Kalau semua main dikasih dari kecil, dibiasakan ulang tahun, dikasih gaya-gaya princess, semua ada. Itu jadi biasa, buat dia biasa. Begitu satu kali nggak dapet, ngamuk sama orang tua. Karena udah biasa digituin. Saya ajar anak-anak saya ulang tahun, saya bilang oke, biasa dihargain. Kalau kita bikin something yang special, you have to appreciate. Because those kind of thing datangnya itu jarang. Jadi dia tahu, oh ini spesial nih. Makan di luar di restoran, ini spesial. Nggak tiap hari kita makan di restoran, spesial. Saudara juga marahin anak, jangan semua kesalahan marahnya sama. Ya nggak bisa juga saudara. Kalau dia nggak buat apa-apa, oke, Dedi bisa lah. Tapi sesuatu yang ini, you harus lebih marah. Karena dia tahu, kesalahan ini jauh lebih fatal dari kesalahan yang kemarin. Karena itu, goodness and kind harus firm. Kasih, ada juga ketertiban, dan ada juga disiplin. Faith, faithfulness, trustfulness. Meekness, nah ini saudara. Meekness nih, power under control. Tuhan Yesus seperti domba yang peluh. Itu dikatakan bahasa aslinya domba yang peluh, seperti domba yang nggak bisa ngomong, yang gagap, kayak gitu saudara. Bahasa aslinya tuh lebih gamblang ya, lebih vividly, lebih kelihatan. Tapi meekness, power under control, padahal dia bukan anak domba, dia singa dari Yehuda. Cuma dia nggak gaung, dia nggak. Wow, saudara kalau di kebun binatang, saudara pernah dengar harimau atau itu harimau yang lagi wah dia gitu, itu satu kebun binatang itu makanya dia dinamakan the king of jungle. Walaupun ada gajah ya segede gentong juga takut sama ini. Ini saudara katakan the lion of Judah. Dia diem. Meek, power under control. Saudara lihat orang-orang kecil, saudara mungkin dihina bilang ke toko kemana nggak diladenin. Saudara jangan cepet rasa, lu nggak tahu siapa gua ya. Gue juga bisa nih pegawai kayak lu, gue bayar deh hari ini kerja lu berapa sih, gue nggak diladenin. Jangan cepet-cepet saudara langsung kayak lebay, kayak langsung bawa perasaan, baper kayak begitu-begitu langsung kayak merasa nggak dihargai dan lain-lain. Cool, santai aja saudara. Saudara lihat orang ini juga. Ya saudara maklumin, mungkin dia orang yang gak berpendidikan, ini agak kurang dan lain-lain, santai aja. Jangan langsung, kamu gak tahu ya siapa saya ini. Jangan, aduh saudara tenang. Power under control, tenang aja loh, oke ya. Saudara mau dicaci maki sama orang, tenang, diam. Pembalasan haknya Tuhan. Saudara balas, Tuhan bilang, lo udah balas ya udah gue gak mau bikinin dah. Yang lo balas itu ya udah itu katanya. Tapi kalau kamu diam, saya yang akan urus dia. Itu lebih sadis saudara. Maksudnya itu, jangan deh. Makanya meekness itu power under control. Tapi dikatakan meekness not mildness. Mildness tuh lemah, gampang diatur, gampang dipengaruhin, gak punya prinsip. Kayak orangnya, ini orang gampang nih gitu. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Jadi buah roh itu yang adalah sebuah hasil ya saudara. Buah roh adalah sebuah hasil yang diproduksi pada saat kita berserah kepada Tuhan dan tinggal di dalam Dia. Nanti diproduksi, itu kelihatan. Kitanya nggak sedang performance gitu, nggak sedang, ini ada orang nih, terus pura-pura baik lah. Bu, ini ada buat, saudara. Kelihatan lah, orang yang kelihatan, semua kelihatan. Bukan hanya masalah kelihatan saudara, motivasi itu aja. Kalau saudara begini terus, pas ada orang nih kita kasih, nih semua lagi mau kasih sumbangan nih, lagi kasih tolong ini, zaman seperti ini ya saudara, kasih ini, ada keluarga sedang kesusahan, ada gereja sedang kesusahan, ada hamba Tuhan, ada panti asuhan, ada ini semua, terus kita gunakan ini nih biar orang satu gereja tahu gitu, gini-gini ya nggak bisa juga saudara. Jadi buah roh merupakan sesuatu yang diproduksi oleh Roh Kudus dengan kerjasama kita. Kerjasama dari kita ngapain saudara? Kita nurut itu. Nurutnya apa? Pada saat kita mau marah, kita mau ngomong nih, dia udah ngomong, kamu ini gak becus gini. Kita mau balas ngomong, tapi kita diam. Karena Roh Kudus bilang, kamu diam.
Ada waktunya saudara. Ada waktu kita diam, ada waktu kita bicara. Tapi waktu kita bicara dengan kasih. Kita nggak bicara dengan, sekarang saya mau ngomong ini ya, biar kamu semua tahu. Waduh, jangan gitu saudara. Jangan langsung unek-unek semua dikeluarin, marah-marah sampai orang lain lihat, ini nggak bisa mengendalikan diri. Jadi kayaknya, wah, kayak breakdown gitu. Langsung kayak emotional breakdown. Ya nggak bisa juga saudara. Pada saat kita, kalau ada orang yang, segala situasi saudara, kita pernah buat salah, kita ada kelemahan. Kalau kita dapat teguran atau dapat masukan, kita dengar, kita bilang iya, memang benar sih. Kita harus berubah ini. Udah, terima ini. Ada orang ini, kita berusaha untuk bikin, wah ini komputer nggak jalan-jalan, udah mau zoom segala macam. Wah pikiran, udah santai dan coba. Itu tapi kan proses saudara. Tapi kalau kita mulai dengan Roh Kudus, saya mau. Buat saya kuat deh, buat saya mau, denger aja. Sekali kita denger omongan Roh Kudus, ini ada dua kan saudara, perbuatan daging atau buah roh. Dua ini, dunia dua ini saudara, ada di dalam kita. Karena kita masih, roh kita udah diselamatkan ya, roh kita udah diselamatkan. Tapi casingnya kita ini, masa kita masih diizinkan Tuhan tinggal di casing yang penuh dengan masih bisa berbuat dosa. Ini casing kita nih. Kalau udah dipanggil Tuhan, nah tubuh kemuliaan itu nggak bisa buat dosa deh saudara. Karena tubuh kemuliaan itu nggak kayak ini corrupted di kita. Makanya Tuhan bilang, engkau makan, engkau mati. Adam dan Hawa itu sebenarnya punya tubuh fisik, eternal being. Makhluk yang nggak bisa mati saudara. Tapi begitu dia makan, akhirnya dia mati. Walaupun umur Adam mati 900 something tahun. Tapi roh, makanya Tuhan ciptakan manusia lain dari ciptakan yang lain. Tuhan ciptakan yang lain, dia hanya ngomong, jadilah terang, jadilah ini. Keluarlah dari tanah, keluarlah dari atas, keluarlah dari sini. Binatang cuma dibilang doang, jadi. Manusia, dia gulung tangan seperti penjunan, dia turun, he get himself dirty. Dia ambil tanah. Itu bicara ada keintiman saudara. Ambil tanah. Dia lihat. Waktu dia giniin tanah itu, yang ada di dalam pikirannya itu saudara dan saya. Dia tahu ini nanti saya buat. Dia juga akan jatuh dalam dosa. Dia tahu, dia buat. Tapi dia ada rencana. Dia bentuk. Itu satu keintiman saudara. Penjunan. Itu keintiman dengan tanah itu. Tanah, semua sama. Tapi mitologi-mitologi dari Greek, Yunani dan lain-lain, semua kan gambarannya manusia super itu saudara. Tanah nanti dikasih darah dewa. Cus. Bukankah begitu cerita-cerita itu? Jadi ada manusia setengah Tuhan, setengah manusia. Tapi dari tanah juga. Tapi Tuhan enggak, semua dari tanah. Yang menggambarkan keintiman dengan Tuhan, yang menggambarkan betapa rapuhnya manusia itu. Padahal di sekitar itu ada batu, emas dan lain-lain ada. Kenapa nggak pakai emas dan lain-lain saudara? Tapi diambil tanah. Supaya mengingatkan manusia betapa rapuhnya manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Mati juga akan kembali kepada tanah. Tapi selama hidupnya kenapa manusia selalu melihat kepada langit? Sikapnya seperti sikap langit, sombong. Merendah dong, dekat dengan tanah. Kalau kita rendah hati, kita dekat dengan tanah saudara. Karena kita tahu who we are. Itu Tuhan bikin tanah itu ya. Sampai dia bikin, wah kurang. Dia bikin lagi. Ada yang bilang, Pak, Adam punya bujel nggak atau pusar? Ya, pertanyaan yang nggak penting juga saudara ya. Mungkin punya kali kalau dibuat pas Tuhan, waduh ada bopeng dikit. Nah, bopengnya itu kali jadi bujel gitu. Tapi pusar kan tali kita waktu plasenta waktu kita lahir ya saudara. Nanti kalau di surga tanyalah. Jadi lihatlah gitu ya, jadi lihat tuh dibuat, dia udah jadi, wah ini bagus. Kita nggak tahu berapa lama Tuhan bikin loh saudara.
Berapa lama dia bikin? Kita nggak tahu. Tapi kalau dia bikin ya. Orang kalau jatuh cinta aja bisa bilang, wah Tuhan waktu bikin kamu tuh waktunya lama. Walah, elah, ya kan? Rayuan-rayuan gombal, zaman-zaman Ebit GAD, pokoknya begitu deh. Jadi ini kalau ciptakan manusia dia, saudara, dengan tanah, adanya keintiman tangan, Tuhan bos besar, saudara. Saudara kalau karyawan pabrik ada bos besar datang megang kardus, itu kalau manajer floor lihat, saudara cuma cengok gini, bisa dimarahin loh. Jangan biarin dong bos, masa angkat itu, gitu kan. Saya mulai pelayanan itu bawain tas pendeta loh saudara. Sekarang juga nggak ada orang yang bawain tas saya itu. Padahal dulu pelayanan pertama saya, bawain tas pendeta loh. Saya juga pikir, ini pendeta juga kayak bos gitu. Maksudnya padahal ya hamba, pendeta ya hamba, kita semua kan hamba saudara. Waktu Tuhan ciptakan itu, terakhir waktu begitu udah sempurna semua. Yang dia lakukan apa? Dia hembuskan nafasnya. Itu ada rohnya di dalam kita. Dari situlah dia bilang, sampai kapanpun engkau adalah milikku. Itu intimnya di situ saudara. Saudara kalau punya anjing aja ya, hilang, kita bisa 3 hari gak makan saudara, nangis, anjing gua hilang gitu udah. Anjing loh. Jangankan anjing sih masih mendingan ya saudara. Saya waktu di Indonesia tuh, saya kan suka mobil gitu ya. Kalau keserempet beca, itu bisa semalaman saya liatin tuh mobil. Gila, kalau nggak tuh tukang beca udah gue gebukin, bener. Padahal benda mati gitu ya saudara, benda mati. Tapi kita punya connection. Kita handphone hilang sama Alkitab, lebih pusing. Alkitab ketinggalan di gereja, nggak apa-apa minggu depan ya kan. Handphone ketinggalan, rumah kita di mana balik lagi terus kan ketinggalan pastor ya kan, balik lagi tuh. Benda mati saudara. Tapi waktu Tuhan ciptakan manusia saudara, dia bikin dengan tanah ya. Dia lihat. Kita ngerjain rumah, ngecat gitu ya. Ngerjain apa kita lihat, wah bagus ya. Manusia seperti Allah, makanya bilang kita akan ciptakan, mari kita ciptakan manusia serupa dan segambar. Kita sama Tuhan tuh saudara, dalam sisi-sisi itu. Sekarang saudara bisa bayangkan kalau Tuhan ciptakan manusia tuh seperti itu, adanya keintiman. Lama dia bikin. Di Alkitab cuma catat diambil tanah, dibret jadi. Saudara nggak segitu ya saudara. Itu proses dan ada waktu tuh saudara. Nanti kalau kita di surga, tuh salah satu agenda tiap-tiap hari kita akan diputerin film dari zaman dulu. Bagaimana dia ciptakan dunia, ciptakan manusia, bagaimana Musa pimpin Israel, semua kita akan nonton semua itu saudara. Di surga. Saya sih percayanya begitu ya. Karena saya juga mau tanya, Paulus dulu gimana sih ngadepin ini, saya mau tanya Petrus, itu kan jadi satu kesukaan buat kita saudara. Dan saya percaya waktu Tuhan ciptakan manusia, itu intim, dia lihat ya gini, wah dia juga lihat wah gini, mesti ada rambutnya, dia tahu nggak mungkin kayak saya gini saudara, tubuh kemuliaan, wah kita ganteng lah udah pokoknya kan, dia lihat ini semua. Dan saudara kalau tanya di surga tuh biasanya orang umur berapa, saudara lihat, Adam diciptakan, Adam bukan baby atau bukan teenager. Adam diciptakan sebagai manusia dewasa. Dan waktu Tuhan Yesus mati, secara usia, umurnya 33,5 tahun. Tapi saya percaya kondisi fisik Adam dan kondisi fisik Yesus itu sama. Maksudnya sama, rupanya. Dan kita di surga, Tuhan Yesus katakan, akulah yang pertama mati dan bangkit. Dia yang jadi standar saudara. Di surga seperti apa ya seperti dia itu. Kalau saudara pernah kehilangan anak, miscarriage dan lain-lain, semua yang ketemu di sana usianya itu seperti itu. Tapi sekali lagi saudara, bukan saya bilang usianya sekitar 33,5, enggak. Saya bandingin gini, zaman Abraham, Adam, itu orang kan umur ratusan tahun saudara. Umur 100 tahun juga masih bentuknya juga kayak orang muda, karena umurnya itu kan panjang. Jadi maksud saya,
kita lihat seperti inilah, seperti dolar, $1 ke rupiah gitulah saudara. Nilainya, bukan kursnya, tapi nilainya ya saudara, nilainya. Jadi ingat waktu Adam diciptakan, dia dewasa, manusia dewasa. Sama seperti waktu Tuhan Yesus 33,5 tahun waktu dia mati. Itu sebegitu. Di surga sekitar segitu semua. Nah, waktu diciptakan, terakhir dia hembus. Nggak lama langsung dadanya ada kehidupan. Dari situ aja kita harusnya bisa lihat di setiap detak jantung kita, setiap hidup kita saudara, ada signature-nya Tuhan. Khususnya waktu kita sudah lahir baru, Tuhan dengan darahnya itu stempel lagi buat kita. Sudah dibeli dengan lunas oleh darah Kristus. Wah. Kita kalau ingat pengorbanan Kristus, ingat waktu diciptakan, saudara, mau buat dosa jadi mikir-mikir loh. Bener gak saudara? Kalau ada keperluan, ada kita pergumulan apa, kita butuh apa, kita ingat dua hal ini. Kita langsung bilang, Tuhan, aku percaya. Aku percaya Tuhan pasti akan tolong. Aku percaya Tuhan pasti akan bukakan jalan. Aku percaya karena Tuhan, sebelum aku ada Tuhan udah siapkan semua buat aku. Dan inilah saudara, pergumulan kita di area inilah. Dan dari sini saudara, dengan keberanian dan kerendahan hati saya mau mengajak saudara, biarlah saat-saat ini, saat hidup kita lagi tidak baik ya saudara, dengan pandemik yang seperti ini, kita nggak tahu kapan vaksin bisa ada, kapan bisa juga semua manusia akan dapat vaksin, distribusi dan lain-lain. Waduh, kita kayaknya ada di sebuah lorong yang ujungnya pun kita belum lihat. Namun firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan bahwa mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Mengendalikan diri. Belajar mengendalikan diri. Kita bisa khawatir, takut. Kita bisa bilang, Tuhan gue bosen nih di rumah terus. Bos udah apa segala macam. Kita bisa mengeluh segala. Tapi marilah saudara, waktu-waktu ini kita belajar mengendalikan diri. Dari situlah kita belajar, Tuhan biarlah selama ada Tuhan Yesus dalam hidup saya tahu I will be okay. I will be alright. My family, semuanya. Selama kita masih beribadah sama Tuhan, saya percaya pertolongan datang daripada Tuhan. Saya percaya kesembuhan datang daripada Tuhan. Saya percaya mujizat datang daripada Tuhan. Dan dari situlah saudara, buah-buah roh itu mulai terproduksi dan orang lain yang akan lihat. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh pada sore hari ini kami dilawat Tuhan. Sungguh kami mendengar firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami akan banyak hal. Tuhan, kami tahu kami ciptaan, kami terbatas, kami penuh kelemahan. Namun kami percaya kami juga sudah dibeli, ditebus oleh darah Yesus. Karena kami percaya kami adalah miliknya Kristus. Karena itu Tuhan, di dalam segala hal yang terjadi, kami mau Tuhan yang menjadi pertolongan kami. Kami tahu Tuhan berjalan di bawah pimpinan Roh adalah proses yang berat bagi kami. Karena secara nature, kami ini orang yang sangat dikuasai oleh daging kami ya Tuhan. Tapi setiap kami mendengar firman-Mu, kami harus mau untuk tinggal di dalam Tuhan. Mau untuk diajar oleh Tuhan. Mau untuk dipimpin oleh Roh. Karena buah itu tugasnya hanya nempel kepada pohon. Dan tugas pohonlah melalui akar, melalui daun, segala macam
mencari nutrisi makanan untuk buah. Buah tidak bekerja banyak, buah hanya menempel. Yang bekerja banyak adalah pohonnya. Pohon yang mengambil air dan segala macam, supaya buah itu menjadi matang. Tetapi tugas buah adalah menempel kepada pohon. Tuhan, ajar kami untuk tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Ajar kami untuk merubah segala manusia-manusia lama kami, segala prinsip, nilai-nilai, segala macam hal yang masih datang dari dunia yang salah di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau tanggalkan. Jangan biarkan kami serupa dengan dunia ini, tetapi kami mau untuk mengalami perubahan budi, perubahan mental kami, karakter kami menjadi seperti karakter Kristus. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kami, memberikan kami kemampuan. Kami hanya mau, Tuhan hanya mencari orang yang mau. Kekuatan dan kemampuan datang daripada Tuhan. Di dalam saat-saat yang berat ini, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga yang bergumul untuk mencari pekerjaan, keluarga yang bergumul untuk menyekolahkan anak, keluarga-keluarga yang bergumul untuk mungkin orang tua yang sakit, anak yang sakit, pasangan hidup yang sakit, untuk segala macam situasi yang kami sedang hadapi saat-saat ini. Dan kami mau berdoa pada saat ini, Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan yang akan mendatangkan pertolongan. Pertolongan datang daripada Tuhan, mujizat datang daripada Tuhan. Dan biarlah saat-saat penantian seperti ini, Tuhan yang memberikan kami kesabaran dan penguasaan diri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa sore hari ini, Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Biarlah firman Tuhan menjadi benih yang hidup, the uncorrupted seed yang boleh ditanamkan di dalam hati kami, yang akan berbuah berlipat kali ganda. Kami berdoa biar firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa sore hari ini, biar Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kami. Dan firman Tuhan kami akan simpan dan tertanam dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengadakan ibadah online. Dan setelah ini kita akan dipimpin oleh Pak Samuel Gosal yang akan memberitahu aktivitas dan rencana-rencana ministry pelayanan yang ada di dalam gereja ini. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore saudara-saudara semua. Saya mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan pada hari ini yang memberikan kita berkat. Saya berdoa supaya firman Tuhan pada hari ini juga memberkati saudara-saudara semua. Firman Tuhan pada hari ini membicarakan tentang buah roh. Saya di dalam kehidupan saya sangat beruntung bisa mengetahui beberapa orang yang diberkati Tuhan dengan buah roh yang luar biasa. Kadang-kadang kita melihat orang dengan buah roh yang mempunyai hati yang damai sejahtera, mempunyai kesabaran, mempunyai seperti lengkap yang telah diberikan Tuhan. Dan kita semua mau mempunyai buah roh seperti orang itu. Dan saya juga pernah bertanya tentang buah roh, bagaimana caranya supaya kita mempunyai hati yang damai, sejahtera, kesabaran, sikap yang under control all the time, yang gak gampang marah, yang semuanya itu terkendali. Dan jawabannya, just follow Jesus. Look at Jesus, bagaimana Yesus dengan segala roh yang dia miliki,
dengan kesabaran, dengan kontrol diri, dengan kata-kata sikap yang begitu kita sukai di dalam kehidupan orang-orang yang mempunyai sikap seperti itu. Saya pernah ditanya oleh kakak perempuan saya, kamu percaya dengan Tuhan? Yang saya bilang, ya, saya percaya dengan Tuhan. That's why you see what I am. Karena ada sebabnya dia bertanya tentang itu, karena dia banyak melihat perubahan di dalam kehidupan saya yang dulunya kayaknya gampang marah, nggak pernah in control. Sedikit kata-kata yang menyakitkan akan saya balas dengan kata-kata yang lebih menyakitkan lagi. Tapi kehidupan yang mempunyai buah roh itu kehidupan yang sangat berubah, yang dimana Roh Kudus bisa merubah kita semua untuk menjadi orang yang berbeda dengan kita yang dulu. Dan buah roh itu yang membuat kita menjadi seorang yang lebih terkendali di dalam tutur kata kita, di dalam sikap kita setiap hari, dan juga di dalam kelakuan kita dan emosi semuanya. Bukan berarti kita jadi superhuman, tetapi karena kita selalu dituntun oleh Roh Kudus. Dan itu yang kita semua mau untuk kita miliki, yaitu buah roh. Dan contohnya ya Tuhan Yesus. Be like Him. Pada hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa, yang kita semua rindu untuk bisa seperti Yesus. Dan itu tujuannya kita ke gereja, itu tujuannya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita diberkati pada hari ini, bawa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita, Pastor Semi, supaya dia dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pelayanannya. Saya juga memohon supaya saudara-saudara turut saling mendoakan satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika yang pada saat ini dalam pergumulan. Bawa doa saudara-saudara untuk negara Indonesia, negara Israel, dan negara-negara lain yang sedang bergumul. Saya juga minta doa untuk saudara sepupu saya yang baru kehilangan putranya yang pertama pada tanggal 4 Agustus kalau nggak salah. Jadinya baru saja post ke istri saya, happy birthday. Dan besoknya, that's it. Saya mendengarkan kabar yang sangat sedih. Dan saya berdoa supaya saudara sepupu saya, Kok Kiat dan Cik Heidi atau Onso Heidi, supaya kuat di dalam menghadapi hari-hari ke depan, supaya seluruh keluarga ditolong oleh Tuhan dengan kekuatan. Back to announcement. Untuk saudara-saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saya bisa bawa saudara-saudara untuk masuk di dalam Faithful fic@gmail.com dan bisa menggunakan Venmo atau Zelle. Sekali lagi, untuk saudara-saudara yang ingin memberikan perpuluhan bisa masuk di dalam Faithful fic@gmail.com dan bisa menggunakan Venmo or Zelle. Atau yang saudara-saudara yang ingin memberikan cash atau cek bisa menghubungi saya. Nomor telepon saya ada di dalam screen saudara-saudara. Saudara-saudara bisa menghubungi saya atau menghubungi Pastor Semi. Kita akan selalu setiap minggu mengadakan praying setiap hari Rabu dan hari Jumat pada jam 8. Saudara-saudara bisa ikut di dalam Faithful International Pray. Bawa di dalam doa saudara untuk saudara-saudara yang dalam masalah dengan pekerjaan, dengan kesehatan. Saudara-saudara bisa berdoa dengan kami bersama-sama pada hari Jumat dan hari Rabu pada jam 8 malam. Dan pada hari Sabtu yang akan datang kita akan mengadakan care group
di rumah saya diadakan outdoor care group, dan kita akan mempraktis distancing walaupun kita bersama-sama, dan kita juga akan menggunakan Zoom supaya saudara-saudara yang tidak datang juga bisa mengikuti care group ini. Dan itu akan diadakan pada tanggal 22 Agustus. Saudara-saudara, itu hari Sabtu, dan saudara-saudara bisa ikut di dalam Zoom pada jam 5 sore. Oke, selain itu saya kembalikan kepada Pastor Semi. Diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun melaksanakannya. Haleluya. Amin. Ya, baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita ada virtual prayers setiap hari Rabu dan Jumat jam 8 malam. Dan next care group kita akan adakan care group FIC, Family Care Group, Agustus 22 hari Sabtu di tempatnya Pak Aseng dan Ibu Airin. Sekaligus kita akan mengadakan Zoom. Nah, dengan ini saudara, kita juga mau mengundang jika Bapak Ibu mau datang, rasa kuat, sehat, dan semua pokoknya keadaan baik, mau rasa datang, silahkan datang. Kita juga adakannya outdoor di luar, dan ini untuk memang jemaat FIC, dan ada physical distancing dan lain-lain, dan juga itu nggak lama. Outdoor di luar, kita juga pakai sarana komputer dan lain-lain untuk tetap mengadakan Zoom bagi Bapak Ibu yang memang tetap mengikuti dari rumah. Jadi kesempatan ini juga kita terbatas, dan kalau mau datang harap menghubungi saya atau Pak Aseng supaya bisa dipersiapkan dan dihitung. Jadi ini semua bukan sembarang gathering atau apa enggak, tapi kita datang, kita dengar firman, berdoa, dan pulang. Jadi kita memang seperti yang saudara lihat di Zoom. Jadi untuk informasi lebih jauh, saudara bisa hubungi saya atau hubungi Pak Aseng untuk masalah Zoom Care Group, khususnya Agustus tanggal 22 jam 5 sore. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini juga kita akan berdoa untuk keluarga Pak Aseng, sepupunya yang anaknya baru dipanggil Tuhan, dan biarlah dalam keadaan yang berat seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus harus bisa saling mendukung, menguatkan, supaya di dalam saat-saat ini kekuatan datang daripada Tuhan. Dan biarlah kita disadarkan bahwa hidup kita ini terbatas, dan ada Tuhan yang senantiasa menjadi penolong dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, dan kita akan berdoa untuk menutup ibadah pada hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan Engkau ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah berikan, sehingga kami mampu mengadakan ibadah online pada hari ini. Berkatilah semua orang yang melihat tayangan ibadah online ini ya Tuhan, dan biarlah Tuhan akan berperkara dengan mereka semua, menjadi penolong, dan mujizat Allah terjadi. Kami bertumbuh menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga semua acara kegiatan, aktivitas ministry dari gereja FIC, melalui doa-doa dan melalui care group, melalui pemuritan, dan melalui segala macam bentuk komunikasi. Kami berdoa Tuhan campur tangan, supaya segala sesuatu kami kerjakan untuk Tuhan dan hanya karena Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang masih ada tinggal di rumah. Mereka juga ada di dalam tangan penyertaan Tuhan dan tangan pimpinan Tuhan. Dan kami berdoa buat kami yang mendapat anugerah, masih bisa kerja dan lain-lain. Tuhan berkati kami. Mereka yang masih bergumul dalam mencari pekerjaan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan bukakan jalan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami mau berdoa untuk sepupu
keluarga sepupu daripada Pak Aseng Gosal yang anaknya baru dipanggil Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat orang kedua, orang tua dan seluruh keluarga di dalam masa-masa yang berat seperti ini. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan, ada banyak emosi, bentuk-bentuk emosi yang keluar. Ada banyak hal yang mungkin secara manusia, hal yang sangat berat ya Tuhan. Tapi pada hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan menjadi sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Karena kami percaya Tuhan akan memberikan kedamaian yang melampaui segala akal. Kami percaya You will give them Lord God, peace that pass our understanding. Dan kami percaya Tuhan di dalam masa-masa ini, biarlah Roh Kudus akan menolong mereka hanya memandang kepada Tuhan. Dan biarlah tidak memandang kepada masalah dan segala yang sedang bergejolak. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar Gosal ya Tuhan. Biar dalam masa-masa ini mereka akan semakin dipersatukan Tuhan. Mereka akan dipakai Tuhan untuk saling menguatkan, saling mengasihi, saling mendoakan ya Tuhan. Dan kami percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah dan seisi keluarga besar akan diselamatkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kematian anak ini tidak akan sia-sia, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat para pelayan yang hadir pada sore hari ini, yang membantu ministry di tempat ini, baik di dalam bidang musik, pujian, penyembahan, multimedia, refresh, dan semua hal yang ada di dalam gereja ini. Kami berdoa juga kami yang sudah Tuhan berikan waktu untuk hadir di tengah-tengah kami mengucap syukur ya Bapa. Dan pada akhirnya kami akan mengangkat tangan menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau kekasih-kekasih Kristus. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Damai sejahtera dan anugerahnya akan melimpah di dalam hidupmu. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, taat dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, cicit, mertua, besan, menantu, diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam tempat pekerjaanmu, usahamu, bahkan sekolahmu. Dan biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah oleh rahmatnya dan pimpinan di dalam rohnya yang kudus akan memperlengkapi kita semua dari sore hari ini sampai Yesus Kristus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Dan sebelum kita mengakhiri semua ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau dan tergerak untuk kembali membantu saudara-saudara kita yang berkesusahan, salah satunya ada panti asuhan dari pendeta Levi yang ada di Surabaya, bisa menghubungi saya atau Pak Aseng. Dan kita kembali saudara di dalam masa-masa ini, marilah kita saling menolong, memperhatikan orang yang membutuhkan. Dan kita percaya saat kita memberi, kita akan menerima yang menjadi berkat Tuhan. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.